jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dalam proses pembelajaran online ya, di channel Belajar Bersama Guruku. Jadi hari ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 1, yakni adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya. Jadi kita akan membahas topik ini ya. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jiwa seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, di dalam Pancasila itu termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian Pancasila sebagai jiwa rakyat Indonesia sungguh dapat dilihat dan dirasakan. Nah, pada dasarnya Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, Eka Prasetya Pancakarsa ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Eka itu satu atau tunggal, sedangkan Prasetya berarti janji atau tekad. Sedangkan panca berarti 5 dan karsa berarti kehendak yang kuat. Nah, dengan demikian Eka Prasetya Pancakarsa berarti tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila dalam Pancasila. Nah, kita tahu bahwa dikatakan tekad yang tunggal artinya tekad yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi. Nah, adapun nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kita tahu bahwa sila pertama dalam bunyi atau isi Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yaitu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian bagaimana kita mampu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama ya, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati dan kepercayaannya masing-masing. Nah, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, itu yang pertama. Ya. Nah, poin yang bisa kita ambil di sila yang pertama ini adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman yang sangat besar, baik dari segi agama, budaya, adat dan suku serta lain-lain. Nah, tentunya bagian yang tidak terpisahkan dari keberagaman Indonesia itu sendiri. Nah, makanya dalam isi Pancasila sila pertama, di Indonesia sendiri terdiri dari 6 agama yang memiliki atau diakui oleh bangsa Indonesia. Nah, artinya apa?
kita selaku masyarakat atau bangsa Indonesia tentunya tidak memaksakan suatu agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ya, karena kita harus hidup saling berdampingan. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila yang kedua ini adalah bagaimana kita mengakui memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena ya itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup. Nah, terus apa lagi? Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, ya. Nah, poin yang bisa kita ambil dalam sila yang kedua ini adalah bagaimana kita mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, terus apa lagi contohnya? Nah, contohnya masih banyak ya. Mengembangkan sikap saling tenggan rasa tanpa selera. Ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya. Banyak sekali contohnya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bangsa dan bagian dari seluruh umat manusia. Dan terakhir, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu ya. Nah, berikutnya adalah persatuan Indonesia. Nah, dalam sila ketiga, bagaimana harapan bangsa Indonesia mempersatukan seluruh masyarakatnya, ya, tanpa terkecuali. Nah, terus apa sih nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Nah, persatuan Indonesia ini mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita lebih memprioritaskan kepentingan bangsa dibanding kepentingan golongan atau pribadi. Nah, sanggup dan rela berkorban dalam kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kita selaku masyarakat Indonesia harus berjiwa patriotisme. Ya, ketika kita dibutuhkan dalam membela suatu negara, ya kita harus siap dan rela berkorban atas kepentingan negara kita. Nah, kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, tentunya hari ini mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa ini perlu dilestarikan di kalangan generasi muda kita hari ini. Karena kita tahu bahwa hari ini banyak dari saudara-saudara kita, banyak dari teman-teman kita yang mulai sedikit demi sedikit itu sudah mulai hilang rasa cintanya kepada tanah air. Itu dibuktikan dengan lebih cintanya mereka kepada budaya-budaya asing. Nah, makanya bagaimana di persatuan Indonesia ini adalah bagaimana kita mengembangkan atau memupuk rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, selanjutnya mengembangkan rasa kebangsaan, rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Selanjutnya mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu ya. Nah, terus nilai yang keempat adalah kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan. Nah, sebagai warga negara, warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Ya, makanya tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan atau kepentingan bersama. Jadi di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan yang saya sebutkan tadi, dan kemudian musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, terus memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita tahu bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bagaimana kita selaku masyarakat mampu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan maupun kegotong royongan. Nah, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itulah tadi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, jadi dari nilai luhur Pancasila kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi apa yang kita lakukan dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari tentunya itu harus berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila. Kita harus mewujudkan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan atau aktivitas yang kita lakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat kalian memahami suatu nilai luhur Pancasila dalam Pancasila itu sendiri. Adapun pertanyaan kalian mau sampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan terakhir, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Semoga apa yang kalian berikan, dukungan atau support yang kalian berikan ini bisa menjadi motivasi kepada kami selaku membuat konten-konten baru setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansar. Sampai jumpa di video selanjutnya.